Ya, dalam pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak secara tegas menyebut akan berada di dalam atau luar pemerintahan, dan kami akan mengulasnya bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pagi Sarwi Caniago. Assalamualaikum, selamat sore Bang Pagi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, tadi kita lihat pidatonya Bu Mega ya, sedikit tadi lucu, ada kalimat bahwa nanti saya mainin dulu lah sikapnya. Ini kalau kita lihat sikapnya kan agak abu-abu nih, apakah akan berada di luar atau di dalam. Kalau dari tafsir Bang Pangi seperti apa? Ya, sebenarnya memang pidato Bu Mega itu menurut saya sangat berkelas ya, karena memang beliau sangat hati-hati untuk mengambil keputusan itu. Yang kedua, memang ketika kalau Bu Mega berpidato kan kita nggak membosankan, nggak jenuh. Ada lucu-lucunya, ada seriusnya, ada bercandanya, termasuk misalnya menyindir soal beliau ingin jadi ketua DPR kan, biar Mbak Puan jadi ketua umum gitu. Misalnya juga sikap beliau dia menghargai karakter orang yang ada di PDIP itu adalah orang yang tidak mudah goyang-goyang gitu. Artinya yang konsisten, yang komitmen untuk menjaga ideologi, yang artinya betul-betul tidak hanya kepentingan pragmatis transaksional. Karena banyak kemudian kader internal yang kemudian PDIP meminta maaf kadernya yang kemudian melanggar konstitusi, yang tidak taat kepada konstitusi, termasuk soal undang-undang MK yang diotak-atik, kemudian undang-undang pers dan seterusnya dan seterusnya. Jadi politik saling sindir yang disampaikan Bu Mega artinya membuat memang Bu Mega makin hati-hati, makin bijaksana melihat situasi ini, dan makanya beliau bilang ya kita main-mainkan dulu gitu. Jadi artinya kan orang udah nunggu nih. Sebenarnya PDIP ini kemana nih? Apakah akan oposisi atau koalisi gitu. Jadi memang sikap Bu Mega itu kalau kita baca cermati, misalnya sikap PDIP dalam Rakernas misalnya yang kebenaran pasti menang, kemudian soal pemilu paling terburuk dalam sejarah, itu sebenarnya kita sudah bisa terjemahkan intensitas arahnya PDIP itu bukan di ruling party prinsipalnya, tetapi adalah partai DNA-nya itu sudah arah kepada partai yang akan konsisten menjaga demokrasi, mengawal demokrasi. Dan itu artinya apa? Kalau memang disindir sebelumnya ada partai yang tidak demokratis, yang mau taati undang-undang demi kepentingan untuk bisa pencalonan dan seterusnya, artinya berarti kan PDIP tidak berada dalam koalisi itu. Nah, kalau tidak berada dalam pemerintahan, berarti kan di luar pemerintahan. Nah, sebenarnya kita sudah membaca arah intensitas kemana arahnya PDIP, dan Ibu Mega sudah paham kita. Cuma memang konteks kenapa membuat pidato ini agak sedikit dibuat buram gitu ya. Dalam konteks ini seolah-olah terkesan kok PDIP nggak jelas nih mau kemana. Tetapi sebenarnya udah jelas sih menurut saya. Cuma kita nggak bisa menjelaskannya, menerjemahkan makna politik di balik statement atau pidato Ibu Mega. Ya memang mungkin nah, gini. Itu juga mungkin sedang menjaga juga ritme Bang Pagi. ada. Mungkin gini, nggak secara eksplisit, tapi poin-poin yang Anda sebutkan tadi ketika bicara pemilu terburuk, kebenaran pasti menang, itu udah merujuk bahwa di posisi tertentu ya. Let's say mungkin oposisi gitu. Memang Bu Mega tidak memberikan jawaban secara gamblang ya, secara tegas. Tetapi sebenarnya makna meaning politik yang beliau sampaikan, misalnya pemilu terburuk, kemudian adalah kebenaran pasti menang, dan termasuk soal yang goyang-goyang, kemudian kehadiran tidak tangkap pada konstitusi. Itu sebenarnya kan arahnya udah kelihatan gitu. Tetapi itu tersirat, tidak perlu tersurat gitu. Atau makna politik ini nggak perlu juga dipertegas bahwa PDIP itu oposisi atau koalisi. Karena jangan-jangan memang PDIP sebenarnya kan tidak mengenal juga mau oposisi atau koalisi. Kalaupun di koalisi pemerintah itu kan berkontribusi besar untuk membangun bangsa, untuk kemajuan bangsa. Kalau di oposisi itu juga penting untuk berkontribusi untuk menjaga check and balances, menjaga kualitas demokrasi kita, mengawal rute pemilu, mengawal rute demokrasi kita, mengawal kualitas demokrasi kita. Nah, itu yang kemudian menjadi otokritik. Dan itu dialektika antitesis sintesis itu kelihatan sebenarnya kemana sebenarnya kaki arah atau intensitas dari PDIP ini gitu. Tetapi tidak disampaikan secara gamblang, secara tegas, karena memang ada faktor-faktor. Yang pertama adalah redundansi, penuh kehati-hatian juga, karena PDIP akan menghadapi pilkada ke depan. Nah, jika PDIP menghadapi pilkada ini kan belum tentu juga semua pemilih ini respect dengan otokritik. Pemilih kita ini yang senang untuk menjelek-jelekin.
pemilih kita apalagi Gen Z milenial nggak suka menjelek-jelekin, menyalah-nyalahkan gitu misalnya karakternya ya. Padahal yang disalahkan itu memang salah gitu, yang disampaikan itu benar gitu. Tapi kadang-kala yang disampaikan secara gamblang itu secara langsung mengkritik itu sama saja menjelek-jelekan orang lain. Itu kan Gen Z milenial nggak suka. Nah ini yang perlu dijaga oleh PDIP. Berarti dengan kata lain sebenarnya Bu Mega dan sikapnya hari ini ya dalam Rakernas memang tadi belajar dari pengalaman bahwa ketika berkomunikasi mengkritik kalau tadi agak sedikit berbeda dengan Gen Z milenial akan merugikan mereka, seperti itu. Ya memang karakter pemilih milenial atau Gen Z kita itu kan nggak suka jelek-jelekin orang. Dia kan suka marah-marah ya. Marah-marah atau kemudian mengkritik. Kadang-kadang juga nggak suka. Padahal itu kan dibutuhkan untuk vitamin bangsa kita. Sehingga memang Ibu Mega menggunakan bahasa-bahasa yang ya senang dia dengan bahasa-bahasa mengayun seperti itu. Dan artinya kita bisa menerjemahkan. Tetapi kemudian ya saya main-mainkan dulu misalnya. Itu kan kelihatan bahwa memang sebenarnya PDIP itu partai yang konsisten menjaga ideologi. Nah, ideologi PDIP itu adalah mengawal demokrasi, kualitas demokrasi. Karena apa? Bagi PDIP kan tidak hanya sekadar menteri atau mencari menteri atau sebagai pemburu rente, atau menjadikan bagaimana berkuasa di dalam pemerintahan, kemudian untuk mempertahankan partai mereka official seeking, kemudian untuk menjaga keberlangsungan. Kan PDIP pernah mengatakan kami di dalam hidup, di luar kami bisa hidup. Artinya apa? Soal keberlangsungan partai, kami tidak hanya sebagai partai rente gitu, hanya untuk mencari kursi, untuk bertahan, untuk menjaga keberlangsungan partai secara kolektif. Itulah yang kemudian diterjemahin, dimaknain oleh Bu Mega bahwa di skala posisi apapun, di situasi apapun PDIP itu sudah teruji. Bahkan satu-satunya partai yang bisa memenangkan pemilu setelah menjadi partai oposisi, tidak ada partai lain. Baik. Nah itu yang kemudian kita bisa memaknai bahwa PDIP itu sudah matang di dua konteks. Kita bisa simpulkan bagaimana sebenarnya sikap yang ingin ditampilkan PDIP melalui tadi pidato Bu Mega dan juga Bu Puan. Nah kalau tadi Anda menyebutkan bahwa beberapa kali juga Bu Puan dan Bu Mega menyebutkan pilkada ya. Ini kan memang yang selalu ditekankan poinnya. Apakah Anda melihat bahwa memang stressingnya PDIP di sini karena PDIP juga tahu bahwa memenangkan pilkada juga bukan perkara mudah? Ya, pilkada ini kan tidak hanya soal elektabilitas, soal mesin partai, logistik, ya ada koalisi elit ya. Nah itu yang sampaikan Bung Adian itu kan kelihatan itu bahwa PDIP itu mutual understanding, ada persamaan kepentingan, tidak boleh ditarik-tarik juga koalisi di partai di pemilihan presiden kemudian dipaksakan terjadinya pertentangan di koalisi di daerah-daerah gitu karena adanya perbedaan, adanya karakter yang berbeda, adanya persamaan kepentingan yang berbeda, ada yang sesuatu yang bisa disatukan. Artinya karakter oposisi dan koalisi atau kemarin bertarung di Pilpres itu nggak boleh serta merta atau otomatis itu diturunkan ke daerah. Artinya apa? PDIP ingin meluaskan sayapnya, PDIP ingin menang. PDIP ingin banyak bisa berkoalisi, terutama koalisi elit. Jangan kemudian sikap PDIP yang seperti ini khawatirnya nanti tidak ada teman koalisi di daerah. Gitu. Nah, tetapi PDIP memahami itu bahwa PDIP butuh partai-partai lain untuk menang di daerah. Nah itu juga yang sedang dijaga oleh PDIP ritme itu, menjaga psikologis itu, nuansa kebatinan dan chemistry dengan partai-partai lain. Karena PDIP nggak mau juga ingin menang sendiri gitu, tapi ingin berkoalisi dengan partai-partai lain. PDIP sadar ya Bang Pagi bahwa tidak mungkin menang sendiri gitu ya, butuh kolaborasi ketika bicara pilkada di daerah, seperti itu. Ya konteks itu yang kemudian membuat juga PDIP juga matang gitu ketika memutuskan saya main-mainkan dulu gitu. Mungkin dimain-mainkan kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi yang jelas itu juga menjaga chemistry politik di daerah gitu. Itu yang sedang dijaga oleh Bu Mega. Baik Bang, kalau kita lihat Pak Ahok nih kan disebut akan dicalonkan di Sumatera Utara. Anda melihat apakah ini menjawab isu untuk bersaing dengan Bobi Nasution? Analisa Anda? Ya kalau soal Pak Ahok mau maju di Sumatera Utara, apa yang disampaikan oleh RPD ya Pak, soal Ketua DPD Sumut kemarin bahwa jangankan dengan Bobi Nasution, dengan Orde Baru pun kami pernah bersaing, berkompetisi dan bisa melawan gitu. Artinya itu sudah menunjukkan bahwa konsistensi sikap posisi PDIP itu sudah jelas bahwa
Golkar maupun apakah Bobi di Golkar atau Bobi di Gerindra, tapi nampaknya di Gerindra. Tetapi PDIP akan menyiapkan tentu lawan tanding yang kira-kira mampu menjadi lawan tanding yang sebanding. Nah, siapa orangnya, bisa Ahok, bisa yang lain. Nah, yang kedua adalah tadi soal kemudian kalau misalnya Ibu Mega memutuskan akan menjadi partai oposisi, itu kan ruang geraknya nanti seolah-olah sikap politik itu sampai ke bawah itu ada tetesan-tetesannya, itu yang akan merusak koalisi di daerah, sehingga memang nanti PDIP ruang geraknya nggak bisa berkoalisi dengan partai-partai lain atau dikunci oleh partai-partai lain. Nah, itu juga menyulitkan PDIP. Sehingga memang pidato Ibu Mega itu memang pidato yang menurut saya terbaik ya, bagus gitu. Dengan konteks ini beliau ingin menjaga bagaimana PDIP juga ingin punya target menang. Nah, kalau dinyatakan sekarang nih partai oposisi, jangan-jangan habis ini nggak ada lagi yang mau koalisi dengan pemerintah, terutama partai pemerintah, karena dianggap oposisi gitu. Nah, itu akan menjadi penyakit sampai ke daerah gitu. Sementara yang disampaikan Adian bahwa konteks pilpres nggak bisa dibawa-bawa, ditarik-tarik kepada permasalahan sisa-sisa masalah dari pilpres, dibawa ke pilkada gitu. Jadi kalau kita bisa tafsirkan bahwa pilpres tadi dan pilkada, PDIP melihat ini dua hal yang berbeda ya, Bang Pagi ya. Jadi memang tadi membuka opportunity seperti itu, kolaborasi dengan pihak lain, namun di satu sisi juga ingin tetap pada prinsipnya, pada value-nya tadi sebagai partai yang memang survive gitu, baik di luar maupun di dalam ya Bang Pagi. Seperti itu kurang lebih ya tafsirnya Bang ya. Iya Mas Juno, yang jelas saya lihat memang ideologi PDIP konsisten pada ideologi demokrasi dan kebebasan. Nah, konteks kebebasan dan demokrasi itu kan menjaga kualitas demokrasi, menjaga pemilu yang kemarin dianggap pemilu paling terburuk misalnya. Kemudian dianggap ini adalah Bang Pagi, konteksnya bahwa konsisten menjaga ideologi itu adalah prinsip yang sebetulnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh PDIP itu bagus sekali pembelajaran politik kita, menjaga ideologi. Terima kasih, kita dapat poinnya, waktunya terbatas, tapi paling tidak itu yang kita bisa bedah, kita bisa tafsirkan. Menarik sekali bagaimana Anda melihat tadi sikap PDIP, dan ini juga insight yang cukup membuka mata untuk saya sebagai publik juga melihat sikap yang ditampilkan PDIP di Rakernas kelima ini. Sekali lagi terima kasih Bang Pagi atas waktunya, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Terima kasih Bang. Sama-sama Mas Juno.